Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian PPh pasal 4 ayat 2, subjek dan objek PPh pasal 4 ayat 2, tarif PPh pasal 4 ayat 2, cara menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Nama saya Khairunisa, NPM 1983301118. Kita masuk di pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa. Pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Subjek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, subjek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final ini dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Objek penghasilan yang dipotong PPh final atau pajak UKM adalah usaha dengan total peredaran bruto atau omzet kurang dari hingga 4,8 miliar dalam setahun. Subjek pemotong PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, pemungutan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek pemungut PPh pasal 4 ayat 2 tanpa ditunjuk, diantaranya 1. Wajib pajak badan. Sebagai pemungut wajib pajak badan ini ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 diantaranya penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli, koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, penyelenggaraan undian, pihak yang membayar atau pihak lain ditunjuk sekali pembayar dividen, pengusaha jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotongan pajak. 2. Wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai pemungut wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2. Di antaranya ada 1. Disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal penggunaan jasa bukan merupakan pemotong pajak. 2. Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar untuk objek pajak pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 4 ayat 2 adalah akuntan, arsitek, notaris, PPAT atau bisa disebut dengan pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. 2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. 3. Alur pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu pajak yang dipotong dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan. Perhitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT tahunan. Namun jika WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dan memberi penghasilan atau memberi kerja untuk merupakan potongan PPh pasal 4 ayat 2, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 oleh si pihak pemotong tersebut. Apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek jenis PPh pasal 4 ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi atau bukan pemotong, maka WP tersebut wajib menyetor sendiri PPh pasal 4 ayat 2 tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang menjadi objek pajak penghasilan yang bersifat final bagi wajib pajak badan antara lain penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan. 1. 2. Penghasilan berupa diskonto SBI atau sertifikat Bank Indonesia atau SBN sertifikat berharga negara. 3. Penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. 4. Penghasilan berupa bunga surat utang negara. Surat utang negara meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. 5. Penghasilan berupa hadiah undian. 6. Penghasilan dan transaksi saham
dan sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa efek. 6. Penghasilan yang berikutnya, penghasilan usaha penyaluran atau dealer atau agen produk BBM bahan bakar minyak. 9. Penghasilan dari usaha konstruksi. 10. Penghasilan dari usaha persewaan tanah atau bangunan. 11. Perdagangan dari perwakilan dagang asing. 12. Penghasilan dari usaha pelayaran atau penerbangan asing. 13. Penghasilan dari usaha pelayaran dalam negeri. 15 di sini penghasilan dari penilaian kembali aktif atau tetap, dan terakhir di sini penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. D. Tarif PPh pasal 4. Tarif pajak penghasilan final menurut pasal 4 ayat 2 dalam pasal 4 ayat 2 masing-masing objek pajak dikenakan tarif yang berbeda-beda dalam perhitungan pajaknya. Adapun tarif yang dikenakan pada masing-masing objek pajak adalah sebagai berikut. 1. Bunga deposito dan juga jenis-jenis tabungan. Sertifikat Bank Indonesia dan diskon jasa giro akan dikenakan tarif sebesar 20% sesuai peraturan PP nomor 131 tahun 2000 serta keputusan Menteri Keuangan nomor 51 KMK 04 2001. 2. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing akan dikenakan tarif sebesar 10% sesuai dengan pasal 17 ayat 7 dan turunannya PP nomor 15 tahun 2009. 3. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dikenakan tarif 10% sesuai pasal 17 ayat 2C. 4. Bunga dari kewajiban dengan berbagai jenis tarif dari 0 sampai 20% sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2009. 5. Hadiah lotre atau undian akan dikenakan tarif sebesar 20% sesuai dengan PP nomor 132 tahun 2000. 6. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5% sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2009. 7. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri. Tarif masing-masing yang dibebankan adalah 0,5% dan 0,1% sesuai dengan PP nomor 14 tahun 1997 dan turunannya keputusan Menteri Keuangan nomor 282 KMK 04 1997 yang SE 15 PJ 42 1997 dan SE 06 PJ 4 1997. 8. Jasa konstruksi dikenakan tarif sebesar 2-6% sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2008 serta turunannya PP nomor 40 tahun 2009. 9. Sewa atas tanah dan bangunan dikenakan tarif 10% sesuai dengan PP nomor 29 tahun 1996 dan turunannya PP nomor 5 tahun 2002. 10. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan bukan usaha real estate sebesar 5% sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2008. 11. Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, tarif sebesar 0,1% sesuai dengan PP nomor 4 tahun 1995. Cara menghitung PPh pasal 4 2. Contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Berikut ini ada ilustrasi penghitungan pajak PPh final
berdasarkan pasal 4 ayat 2. Sebuah instansi Pusdiklat membayar biaya sewa gedung untuk kegiatan diklat pada sebuah perusahaan bernama PT Harapan Jaya PKP dan memiliki NPW sebesar 11 juta. Harga sudah termasuk PPN. Pemungutan PPN di situ kita buat PPN kali sama dengan 10/100 kali 11 juta sama dengan 1 juta. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu jumlah bruto setelah dikurangi PPN itu 10 juta. Pasal PPh pasal 4 ayat 2 10% dari 10 juta itu 1 juta. Nah, kita lanjutkan. Sebuah ilustrasi Pak Keling menyimpan uang di bank AA dalam bentuk deposito sebesar 500 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun. Atas deposito tersebut, Pak Keling menerima bunga setiap bulannya sebesar 4 juta. Nah, di sini kita dapat, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong bank AA adalah pajak deposito per bulan dulu kita hitung. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 itu untuk deposit kali bunga per bulannya. Jadi tarif pasal PPh 4 ayat 2 itu kan 20%. Nah, 20% kali bunganya itu berapa tadi? 40 juta kan? Ya udah 20% kali 40 juta. Di sini jadi 8 juta. Terus kita pajak deposito per tahunnya kita hitung. Itu rumusnya itu pajak bunga deposito per bulan kali 12 bulan. Ya udah kita hitung tadi yang kan udah dapat dia pajak deposito per bulannya kan. Ya kita masukkan 8 juta kali 1 tahun itu berapa kan? 12 bulan. Ya udah 1 tahun 8 kali 12 yaitu 96 juta. 4 ayat 2 di sini pajak penghasilan dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongan yang bersifat final dan tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya. Oleh karena itu, pajak penghasilan pasal PPh 4 ayat 2 ini disebut juga PPh final. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya silakan.